Okay, no, no. I'm on live. Hai Dahlia. Hey, selamat. Hello. Okay, sorry. Back again. We will start a new one. So there you go. Okay, I think we should start earlier. Gimana nih pakai bahasa Madura langsung? Iya, sambil menunggu ini sudah ada yang gabung. Dahlia is your friend. Hi Dahlia. Yes, Dahlia is a very good sister friend from Lebanon and From also Lebanon. Okay. Mexico. Hello, Mexico. No, she's one of my very best friend in Los Angeles, but Oh, it's she near live San there. Diego. Okay. Anyway, since this is live, I think she's laughing. I think we should start, yeah, because we will post this information later on. Yeah, of Yeah, course. and then we can redo this again. As we discussed, this is a special discussion with our friend in Madura's group, Madura English group in Indonesia, Yep. a group of young executive students and everyone's alike, right? Yeah. Who are interested in exploring. And today, we from Leftover Food Network, I am Holly and my sister. We are located in Los Angeles. Kita ingin berbagi. So now we're switching to bahasa Indonesia and then bahasa Madura. Halo Fikrul, halo Firdaus, profesor juga dari Situbondo. Selamat datang. Hari ini kita mau Hai. you take over the intro. Oke, jadi ada Fikrul, ada Firdaus yang udah join. Jadi basically we will try to cook a very simple and prepare very simple breakfast. Jadi kita akan memasak bareng dengan Holil dan Nana live dari California. Jadi teman-teman who would like to join, so just join, just enjoy it, and we will try to show you how to cook and how to prepare. Jadi saya Fikrul aman. Jadi sepertinya mudah-mudahan nih koneksi internetnya bagus di saya, dan nggak masalah kalau di Amerika, saya yakin nggak masalah karena saya sedang di desa ini. Saya kulum semangken tepak bede gunung saya ecok pocok gitu, jadi internetnya tak pate saya. Tak nampak kan bagus ke asli. Tapi tak napa, mumpung are minggu, sore belajar sambil aja kerja, sambil we have fun, we have fun together, okay? Oke, jadi saya sama Holil ini sudah lama banget ya kita berteman, udah kayak saudara gitu, karena kita udah lebih dari 10 tahun. Kan ada pepatah bilang ya, kalau udah 10 tahun berteman tuh bukan teman lagi, tapi udah kayak saudara gitu ya. Iya, jadi di sini ada Guntur. Kayaknya bukan 10, ada Jaka. Kayaknya bukan 10 tahun deh. Berapa ya? 25 tahun. Oh my god. 25 years. Dipecat. Madura menjajah dunia. Oh no, enggak menjajah lah Fikrul. Jadi kita
karena kita punya kemampuan speaking ya. Biasanya orang Madura itu kalau dimanapun dia berada, dia bisa bahasa yang di situ gitu. Kalau di Jawa mereka akan bisa bahasa Jawa gitu ya. Kalau di Meksiko mungkin dia akan bisa belajar bahasa Meksiko dengan cepat. Well, kamu jangan lupa Selamat kan juga pernah di Australia 2-3 tahun. Jadi bahasa Australia Iya. kan. Ya, tapi saya nggak bisa bahasa aborigin. Jadi I still using English, Australian English over there. Ada Jaka, hai Jaka. Hey Ada Jaka, Jaka. another inspirational person. Jaka is one of Zumba in Zest Jaka. That is Zoom. Yeah, the someone that really inspired me, and I think I'm really proud of what he does in Indonesia, promoting healthy life. So, so shall we carry on, Selamat? Okay, let's start. Yeah. So I'll start pakai bahasa Indonesia sedikit, pakai bahasa Inggris sedikit, bahasa Madura lebih banyak, oke? Okay? Di motor kelangkong nih, Mas Selamat. Pak Selamat terlalu jelek kayaknya. Ini aja. Lek Selamat. Oke. No, Oke, Kakak. Actually, I am 2 years older than him, 1.5. So, yes, I've been in the United States mulai dari tahun 2000 awal 2000-an hingga sekarang mondar-mandir, tinggal di Eropa, tinggal di United States, udah lama ya. So now I'm sudah jadi penduduk di sini, penduduk tetap. Terus adik saya ikut terus kuliah di sini. Terus setiap hari kita masak-masak terus jadinya. So anyway, ini Nana sekarang kuliah. Sedang kuliah di jurusan Nana nursing program public health di sini di Los Angeles. So Nana itu partner saya. So hari ini partner in crime. Sebentar ya, kita flip. Mana flip nih? Harus di flip. Oke. So hari ini kita mau masak. Oh here flips. So Nana akan menunjukkan masakan yang awalnya sih Nana yang suka bikin saya sarapan. Soalnya kalau saya dulunya waktu baru datang ke sini tuh les sokulaku tas mengakan. Biasanya ke ketedung, entar lari, olahraga langsung keluar kantor. So ini biasanya Nana bikin. Okay, I'll let you explain, Nana, what you normally make me at the beginning. Okay. So pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Inggris, Maduraan, situ Bandaan. Tapi itu nggak bisa bahasa halus. Iya, ini generasi Madura yang tidak bagus. Contohnya ini nih. Oke, okay. Nah, biasanya tuh bikin karena kadang itu kan males bikin sarapan. Jadi bikin overnight chia. Jadi bikinnya tuh semalam buat besok pagi gitu. Hari ini buat besok pagi. Jadinya kental kayak begini. Dari chia ada kan di Indonesia? Ada biji chia. Chia sih. Iya ada. Ada kan. Terus di mix sama berry. Berry bahasa Maduranya apa? Berry ya buah-buahan saya Oh. Oke. Sejenis strawberry dan tantretan lagi. Nah, speak English now. Oh my god. Blueberries, raspberry, the red one. blackberry. So this one's blackberry. Tadi kita okay. So let me do it this way. It's a little bit serious, and then we can stop again. So maybe many of you heard the term superfood, right? Superfood? Ya, superfood itu istilahnya kayak makanan yang makanan atau buah-buahan yang penuh dengan nutrisi yang tinggi.
Jadi, Alright. yeah, that's very common term in I think in Western world, and I think in Indonesia too. You can talk to Jaka. He has a nutritionist friend who can explain a little further. Okay. Hey Muhammad Hasisho from LA, say hi. This is a forum about nutrition and cooking. Istilahnya tuh superfood yang penuh dengan gizi yang tinggi gitu ya. Hello, my friend Anthony from Seattle. Wow. Oh, So and we then have Ifra everyone from everywhere. So that's okay. from everywhere. Yes. So we're talking about superfood ya. Ada acai, ada chia seed. Jadi chia seed contohnya chia seed yang kayak gini-gini. Ini kayak isinya kayak kutu gitu ya, kecil-kecil. It's kayak kutu kan? Yes, well, yeah. Itu apa Kalau ya? Kayak biji-biji kemangi bukan? Ya sama. kayak Mirip-mirip, ya mirip-mirip. sekecil itu. Jadi kecil gitu. Jadi kalau dikasih dengan air atau susu, itu jadi membengkak kan? Biji bayam. Dia tuh mengembang. mengembang. Selasih, kayak selasih. Kayak selasih bahasa. Masih. Oke. Itu chia is one of high protein grain. Jadi dia kadar tingkat proteinnya itu tinggi sekali. Jadi kalau kita pikirkan makan protein itu selalu dengan sapi, dengan daging sapi, dengan daging ayam atau ikan, telur, gitu-gitu ya. Itu tradisionalnya. Tapi sebenarnya kalau di riset, kalau dicari di informasi di online pasti ada perbandingan antara protein hewani dan nabati itu sebenarnya it's almost equal, it's almost similar. It's really strong in protein. So for those bagi kalian, bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsi makanan yang kadar proteinnya tinggi, chia seed is one option that is very very good. Ada juga flaxseed, ada juga kayak oatmeal kayak gitu-gitu, Quakers oatmeal yang kayak begini-beginian. Ini bahan-bahan kering. Sekedar disclaimer ya, di Indonesia sebenarnya masakan yang masakan tradisional di Indonesia itu yang penuh dengan gizi itu banyak sekali. Kita nunjukin masakan alternatif seperti ini hanya sekedar untuk informasi bahwa ada pilihan lain bagi mereka yang tidak bisa makan banyak karbo, bisa makan ngakan pilihan lain. Bisa kakanan lain. Iya, ini ada Edwin ponakan saya dari situ Bondo. Protein tinggi, betul. Tempe, ya betul. Nah, di Amerika itu tempe sekarang lagi ngetren sekali, tau nggak? Oh really? Ya, tempe sama nangka. Nangka muda. Itu sekarang di mana-mana mahal sekali sekarang. Jadi orang-orang yang yang nggak makan daging atau vegan, grup-grup vegan, ataupun yang hipster, anak muda yang lagi keren-keren gitu sekarang pada pergi ke kafe, makannya makan jengkol, makan tempe. Nah, saya nggak bergurau, serius nih. Makan tewel. Gitu. Hai, itu Bambang, itu teman saya tuh, Bambang, seorang penyanyi nih. Halo Wicaksa BA, itu Bambang. Mau nyanyi boleh, Bang? Ya, tewel. So kali ini jadi banyak sebenarnya filmnya. Ada satu hal lagi yang penting yang mungkin banyak sekali, bukan mungkin. Banyak saran yang Indonesia ya. Contohnya itu coconut. Coconut juga tinggi sekali kadar nyur muda dan nyur tua. Nyur muda tuh tukan kinky. Saya sorry ya, saya agak gagu. This is the first time I speak bahasa Madura for a long time. For a long time, okay. So kelapa muda dan kelapa yang agak tua gitu juga kadar proteinnya sangat tinggi sekali, dan kadar fat, lemaknya itu tinggi sekali, tapi lemaknya itu bisa ditransformasi menjadi energi lebih cepat sekali dibanding lemak hewani.
Saya bukan ahli nutrisi, tapi saya banyak. This is really well researched. This really well explained out there. So jangan minder karena kita tinggal di Indonesia dikirain wah kita nggak banyak akses ke masakan-masakan Eropa gitu. No no, Indonesian food, Southeast Asia has a lot of wonderful food that it's good for us. So Ada yang mau kenalan sama Nana tuh yang mirip Holil, siapa adiknya kak? Iya, Nana adiknya. Oh, that. No. Oh, those are like $3. So this $5 we get towel like this. Oh, towelnya sudah di ini ya. Sudah dalam kaleng, sudah mahal nggak seger lagi. So Is it made in America or no, this is Thailand. impor dari Vietnam. Thailand? Oh, Vietnam. Kadang dari Thailand juga banyak. So, oke, kita kembali ke topik yang tadi. Jadi kita sudah membicarakan tentang superfood. Jadi banyak superfood yang high protein. Terus ada juga yang sayur-sayur yang kayak kale, terus arugula. Kale itu bahasa Indonesia apa namanya? Kale. Sama spinach bahasa Indonesianya? Bayam. Bayam. Bahasa Maduranya apa, Mbak? Tarnya. Iya. Spinach ya. Yeah. So maybe we can, before we show you how to make this breakfast, mungkin berhenti dulu kita lihat teman-teman yang siapa yang hadir. Dam. Selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman. Teman saya, teman Holil, temannya Nana. Selamat bergabung nih. Ada Fikrul, Firdaus, ada V0802, ada Guntur. Guntur nih manajer bank nih. Halo Pak Manajer. Ya, terima kasih gabung nih di weekend begini, nyisakan waktu. Iya, ada Jaka tentu saja. Ada Ato, ada Ahmad Waris, Isnul, ada Bambang, ada Aini juga. Ini juga hadir. Saya siaran tadi. Yeah, you have a very good radio sound. Me? Yes. Thank you. You too. No. Okay. So seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya saya pergi kerja kantor itu atau kuliah waktunya nggak ada waktu banyak untuk kayak di Indonesia kan tinggal buka pintu ada restoran tinggal duduk makan pagi gitu-gitu kan biasanya langsung disaji makanan atau ada pembantu yang bisa memasak. But for my living it's different story. Jadinya kita harus independen gitu ya. Kebetulan Nana suka masak juga, jadi malam-malam kalau breakfast Nana suka yang prepare. Nah kali ini kita tunjukin cara membuat chia seed. Chia seed di Indonesia kayak begini ya. Itu kayak biji-biji yang kita sebut. Ya, kayak selasih ya. Kayak selasih. Jadi mudah sekali. Bisa dimakan langsung juga nggak apa-apa. Cuman lebih bagus kalau mungkin Nana yang jelasin. Kalau direndam pakai susu atau pakai air panas juga bisa. Biasanya orang Indonesia pakainya buat diet gitu kan, rendah kalori, terus bisa turunin berat badan. Bisa cuma pakai air hangat, dipakai perasan lemon atau jeruk nipis, udah diminum begitu aja, nggak usah terlalu kental, cuma 1 sendok, terus kasih lime, terus diminum. Bisa juga kayak gitu atau didiemin di step by step to show little by little. Okay, so mungkin kali ini kita coba bikin yang chia seed. Jadinya udah begini. Oke, pertama jadi bisa dicampur sama macam-macam. Selamat. Biasanya sih kita pakai milk. Di sini kita pakai milk. Apa namanya? Almond. No sugar. Oke. Ya, pakai almond milk. Ya, sebenarnya bisa pakai coconut milk atau nyiur, susu nyiur, susu kedelai. Nyiur kan kelapa. Ini santan. Pakai santan juga bisa, tapi santan terlalu banyak gulanya. Terlalu banyak fat, terlalu tinggi. Oke. Let's do it. What is santan in Madura?
apa ya, santan bahasa Madura, santan. What seed? Chia seed. Yes. Wichaks ba. We are using epiteki. Epiteki. Okay. What seed? Yes, we are chia seed. Oke. Kita pakai chia seed. Jadi ambil chia seed. Here. Saya Our eyes. ya terserah ukurannya sendiri-sendiri. Biasanya saya pakai botol, tapi botolnya udah dipakai kayak botol segini yang lebih kecil. Jadi diisi chia seed segini, terus ditambah milk setinggi ini, terus ditambahi buah-buahan yang kalian suka. Mungkin bisa pakai kiwi, pakai banana, pakai kesemek juga, ini kesemek, atau buah-buahan yang lainnya, terserah. Atau yang berries ini. Nah, berries, 3 berries ini adalah high in, really high in nutrition as well. It's dark, what do you call it, Nana? A powerful food. Bahasa Indonesia apa sih? Superfood, yes. Kayak berry penuh dengan ini, antioksidan. Oke, let's carry on. Ini kita udah kita rendam sejam yang lalu. Biasanya cuma take 5 menit. Iya, sebenarnya cuma 5 menit udah jadi. Udah langsung bengkak ya, udah Iya, langsung kembang. Maduranya keluar. High in antioxidants. Oh, my sister Dahlia just corrected me. You're correct. High in antioxidants. I think I said it already. No. Thank you, Dali. No. High in mineral. Oke. Jadi ini cuma sekitar 30 menit ya. But 30 minutes we prepare and then we put it in a bowl. And then you can add berries or anything you want. Jadi sebenarnya kalau di prepare semalam sebelumnya itu lebih bagus lagi. Nah, yang ini adalah campuran oatmeal, ada buah kering juga, ada biji labu kering, terus dicampurin begini. Tapi lebih bagus itu stay overnight, ini cuma sejam. Ini cuma 1 jam. Sebenarnya kalau di prepare semalam sebelumnya itu lebih kayak bubur gitu besok paginya. Nah, dibanding sama masakan yang kita biasa makan di Indonesia, kayak bubur-bubur gitu, yang itu kan kadang-kadang isinya cuma karbohidrat banyak-banyak gitu kan. Kalau nasi pecel every morning. Oh, nasi pecel kerong sekali saya. Sudah lama nggak makan. Terus, oke, sembari Nana menyiapkan ini, nanti dijelaskan lagi. Ada yang mau nanya, itu ada crazy healthy food, yes. Okay, Selamat, maybe you can ask question or want to. Lil, kalau kalau diganti misalnya buahnya itu diganti pisang. Jeruk gitu, bisa. Boleh nggak? Bisa ya? Bisa, buah apa aja yang kalian suka sih. Oh, you have orange there. Okay. Yes. Any kind of Or this one is also high in antioxidants. Apa namanya bahasa Indonesia? Delima. Ya, delima merah, the red one. Okay. Yes. Or any Kalau color. ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung aja. Ya, itu tinggal dicemplung aja. Jadi kalau saya ulang lagi dari depan, kita tinggal siapkan chia seed. Itu Nana bilang chia seed kalau di Indomaret itu sudah banyak. Sudah ada di Tokopedia gitu. Oh iya. Nggak terlalu mahal. Terus dicampur dengan susu kesukaan Anda, bisa susu kedelai, bisa susu almond, susu ultramilk, atau susu segar, susu apa aja. Direndam semalam di dalam gelas kayak gitu, semalaman ditaruh di kulkas, terus pagi-paginya tinggal diaduk, dicampurin yang macam-macam, tinggal dicampurin granola kayak gini. Ini di Indomaret juga ada kan?
oatmeal kayak begitu-begitu. Oh, banyak banyak. Ya, Oatmeal. dicampur itu atau dicampur granola yang kayak gini-gini. Jadi tinggal dicampurin. Nah, tinggal blueberries, dicampur blueberries. Sudah jadi. Kayak ratin ya ininya ya, kemasannya itu gelasnya juga mendukung sih, toplesnya. Bagus banget. Terus ini ada bubuk kacang. Bahasa Maduranya apa ya? Kayak bubuk kacang tanah. Kacang tanah itu, tapi kayak ini tepung kacang tanah. Kacang itu kan Untuk protein juga. iya. Duet. Tua. Ini bukan, ini blueberry. Ya memang tua Amerika. Rasanya, tapi nggak ada bijinya. So this is one example of my favorite breakfast. Brand juga bisa. That's why. So that's Okay, that is the first one. Yes. Well, basically, saya balik lagi ke situ ya. Kita belum punya kameramen, jadinya harus begini, ganti-gantian. Dapurnya keren banget sih, dapurnya. Kapan ya saya bisa ke situ? Kapan saja. Iya, ini baru selesai renovasi, jadi berapa bulan yang lalu. Terima kasih, thank you very much. Hi Trang, my Vietnamese American friend. Hello, Trang. Nice Yeah, to have you here. She's one of my favorite friends who is actually, she's my Instagram teacher. Oh, really? The expert of social media then. Oh yeah, I don't think I'm allowed to mention where she works. So. Ada pertanyaan nih, we have question. Kalau susunya diganti dengan yogurt, is it okay? Oke, lupa saya tadi. Ya, diganti dengan yogurt juga bisa. Sebenarnya menurut saya itu any kind of milk or liquid, kita ganti dengan liquid yogurt atau yogurt yang agak kental atau Yakult di Indonesia. That's Okay. She just left. Ketan bubuk kayak yang di atasnya ketan bubuk itu dari Ani tuh. Itu saya. Halo. Hai, iya. Ya ampun, itu dapur bagus banget sih, bersih. Sorry, harus bolak-balik. Sebenarnya masakan itu, entah itu masakan Amerika atau Indonesia, sebenarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi ya. Ada kadang-kadang kebutuhan nutrisi kita pribadi yang kekurangan vitamin D atau kekurangan vitamin tertentu, itu harus menyesuaikan. So apa yang saya sebutkan kali ini itu nggak selalunya benar untuk teman-teman yang lain. So you have to think very creatively, what do you need and what do you like. So your hobby, if you like sweet like I do, so of course this will be the best for me. But jadi kita harus tahu ukurannya sendiri juga. Jadi kalau 100 gram chia seed itu sama proteinnya dengan apa. Jadi kita nggak terlalu harus hati-hati juga gitu loh. Harus tahu ukurannya. But seukuran ini aja udah cukup buat saya untuk makan pagi. Should be fine. Ya. Bayangkan kalau chia seed yang kecil-kecil itu mengembang di dalam perut kita, jadinya kayaknya cepat kenyang gitu dibanding dengan harus setumpuk nasi kayak gitu kan. Jadi diimbangkan ya. Jadi ada sayur, ada makanan cepat seperti ini. Kalau rutinitas saya pribadi, kalau sehari-harinya itu pagi makan kayak begini, siang saya biasanya kalau nggak salad dengan salmon atau dengan ikan atau dengan ayam atau daging. Jadi kita rutin, atau sup kadang-kadang. Terus malamnya makanan agak berat dikit.
kalau siangnya agak ringan jadi malamnya agak berat kayak gitu. Jadi harus seimbang. Kalau nggak kayak gitu nanti kita jadi bulat. Ini udah bulat jadi. Oh, so that is the Bisa. secret why you look still the same like 25 years ago. No. You should ask Jaka for that. Anyway. Jaka, halo Jaka. Ini ada Musyamiro gabung nih. Hi Sam. Ada Ari. Yeah, no wonder Holly looks younger. Jaka looks older, I think. Jaka looks tired. That is so mean. That is so mean. No, just kidding. Jaka so healthy. Jaka, hi Liquid Soap Snoop dari Surabaya ya. So jadi tadi kita juga bisa ganti dengan Yakult. Kita di sini juga ada Yakult. Kita pergi ke store Japanese store baru dapat kayak begini-beginian. Yakult, oke. Ya, Yakult. Cara lainnya mungkin mirip-mirip sih dengan masakan ini adalah menggunakan yogurt yang kental. Kita masukkan ke bowl kayak beginian. Kita pakai terus kita campur dengan apa namanya? Oatmeal. Oh no, it's too much. Okay. So, jadi kita pakai oatmeal campur dengan yogurt, dengan kismis. Jangan terlalu banyak karena itu terlalu manis. Terus dicampur dengan banana. Nah, itu juga salah satu kesukaan saya. Terus dicampur sama madu. Jaka, no, just kidding. You are younger than us. Yes. In fact, you are the youngest one. He said that I have fried Rick for my brekkie. Oh, okay. Rick is fried chicken, is it? What is fried Rick? Probably fried chicken Bahasa gaulnya Jaka. Iya, fried Rick. Biji-biji itu nggak usah direbus. Enggak ya? Nggak usah. Nggak usah direbus. Rice is Ricky. Okay. Oh, Ricky Rice. Oh, oke. Got it. Itu sebenarnya banyak sih alternatif masakan yang bisa coba tuh. Ada juga sekarang bukan lagi ngetren, yang udah lama ngetren. Kayaknya di Indonesia udah mulai. Ada juga ada couscous. Ada ada couscous, ada quinoa. Ada juga quinoa itu sebenarnya bahasa Indonesianya tuh pernah inget nggak kalau di kampung dulu itu ada tarnya yang berduri-duri gitu? Oh iya, I know. Terus ada bunganya di atas, terus ada biji-bijinya yang hitam-hitam. Iya. That is quinoa. Oh. Bayangin kalau kita mau beli quinoa sebanyak ini. Itu berapa banyak tarnya itu? Banyak sekali. It's a little insight. Quinoa is actually originally from Peru. It's really high in protein as well, and it's low in carbs. Karena dia tumbuhnya di high altitude, di pegunungan tinggi gitu. Nah, waktu zaman dulu itu sering dimakan hanya untuk orang kampung kayak gitu kan. Terus ada chef dari Prancis yang melihat dan meneliti masakan itu. Terus ternyata dia tahu kalau masakan itu ternyata high in nutrition. Terus dibawa ke Prancis jadi mahal sekali. Ada sekitar 10 tahunan gitu ya, di awal-awal 2000. Quinoa itu kayak, kalau makan quinoa itu gini, I eat quinoa. Like, kayak hanya orang kaya banget yang makan gitu. But sekarang... High class. Yeah, high class. Quinoa was very, very high class for like good 10-15 years. To the point where the poor people or the peasant in Peru complains because they do not have stocks because it's all exported because it's so expensive. So now that is the negative side of this exploitation. So quinoa is one thing too. You can replace rice with quinoa. Oke teman-teman tuh tahu sangakan nasek terus ki nasek
di second tab, di selain juga. Malah tak lekas lempo. Beras itu ini jadi bikin kadar gulanya tinggi sekali. Sering bikin kita ngantuk kalau makan nasi terlalu banyak. Saya nggak menolak nasi. Kalau ada nasi itu pasti langsung saya makan. Terutama kalau Nana bikin sambal. Oh no, it's a bad thing. But let me show you too. Can you get that one? Yeah. Okay. Another way. I learned so many information here. Teman-teman kayaknya banyak juga belajar ya. Thanks dulu sama Nana info-infonya. Okay. Another way, selamat biasanya kalau saya makan biasanya jadi bedanya ini kan simple ya. Bayangin kalau kita bangun pagi, anak lagi bawel, suami atau istri lagi sibuk macam-macam, terus kita lapar. Kalau masak kan kita perlu banyak hal kan. Terus habis itu banyak lebihnya juga. Kayak begini tinggal simple aja. Jadi kita ambil 1 cup seperti ini of apa namanya oatmeal. Ini ada oat, ya, oatmealnya. Ada seed, ada grape-nya juga, ada di sini. Tinggal masukin gini. Hanya ini saja. And then kali ini saya mau coba dengan Yakult. Oke, teman-teman tuh. This will be my dinner. Dicampur Yakult. Oke. Yep. This will be here. You wait for 5 minutes. I'll add a little bit of blueberries. Once again. Banana. Raspberry. And banana. Gedang. Gedang ternyata kalau pakai gedang banyak vitamin lagi. Kita usah kuring di mana kuring kan banyak minyak nih Kak. Aduh, langsung. So don't fry the banana. It will be oily, very oily. You can fry it once in a while. Kalau hujan saja. Kalau hujan saja. While raining. Si Risi tak begitu deras. Terus mungkin teman-teman kalau di Indonesia banyak sering makan delima, tapi tips untuk memotong delima. Ada yang delima kadang-kadang kecil atau besar. Yang ini agak gede banget. Very big. Yeah, this one is like as big as my head. So what you do square. This is just like that. 1, 2, 3, 4. So now you have like that. Ya, kotak ya. Jadi square. Then you open it like that. Oh. Then you can see ruas-ruasnya buat dipotong. Then you can do the ruas-ruas. Kayak begitu. Your knife is so big, watch out. Ya, terus jadi begini. Nah, oke. Karena ini high in antioxidants, sorry. Then you just mix it like this. Ini sebenarnya kalau dihitung-hitung nutrisinya lebih bagus kandungan vitamin dan nutrisinya itu daripada masakan-masakan yang mahal-mahal kayak even if you go to McDonald's or whatever restaurant, right? Yeah. So this for me is enough for my quick breakfast. You don't have to wait until it's warm or anything like that. So you can do Yakult or you can do yogurt. So if you wait a little bit, it will be as kental seperti ini. Okay. Jadinya ya. Sorry, it's not that pretty now. It's a mess. Okay. There was question earlier. Quinoa. Gimana cara quinoa biar tetap awet di suhu ruangan? Kalau di Indonesia terlalu panas. Quinoa itu sebenarnya kan kayak sama dengan nasi gitu ya. Hold on a second. I'll have quinoa here. The bottom. Di belakang.
Kayaknya sih. Can you take them here? Very clean and then very tidy. Your kitchen is so complete. Oh my god. Ini It's jagung. amazing. Cekung. Neka Cuma. white quinoa. Cekung, white quinoa. So, oh iya nih ada kerupuk. Once in a while, mon kerong ka kampung nih kan langsung nana kuring gulep keleman dari kantor mau temu bau kerupuk udang. Kerupuk udang tapi brandnya Komodo ya. Iya, jadi dari Sidoarjo. Bukan kerupuk Komodo ya. So, kalau quinoa, okay, now we're done with this. So today we already learned how to make a simple breakfast kayak beginian. Udah mulai gampang bikinnya. Ini sekarang juga yang kedua, nggak terlalu cantik, tapi nutrisinya bagus sekali. Nah, kalau quinoa itu sebenarnya gampang sekali masaknya. Nggak perlu dicuci banget, tinggal dikasih air. Konsepnya mirip kayak masak beras gitu ya. Nah, kasih air. Lebih bagus kalau dicampur ditambahi margarin atau butter. Nah, jadi rasanya lebih fluffy. Terus waktu masak itu bisa dicampur dengan apa namanya rasa-rasa lain kayak dikasih kari atau coconut milk, dicampur-campur kayak gitu, rasa-rasa Indonesia gitu lebih bagus juga. Kalau kalau sudah masak, kalau udah selesai, sama disimpannya juga ditaruh di luar juga nggak apa-apa, cuman kalau taruh di luar kulkas tidak terlalu bertahan lama, mungkin sehari 2 hari itu udah. Tergantung suhu udara juga sih. Kita kan bicara tentang tapal kuda kan. Daerah tapal kuda panas sekali, jadi tapal kuda di mana? Daerah ini Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, tapi tapal kuda. Apalagi Madura, gitu tambah ini panas kelu. Ya harus di kulkas jadi lebih awet. Nah, channel saya ini di Leftover Food Network itu kita banyak mengeksploitasi cara mengelola makanan, sisa-sisa dari makanan sebelumnya dicampur-campur dengan ingredient yang lain, terus dibentuk sedemikian rupa agar tetap menarik, karena ujung-ujungnya kalau makannya itu dengan mata ya, kalau nggak terlihat menarik, jadi kayaknya kita nggak pengen makan gitu. So I think that is the next level ya. Jadi that's the next level. This one is just ngobrol-ngobrol aja nih. kalau pagi ya, karena ini pandemi kadang ya di Surabaya itu karena saya tinggal sendiri Lil, jadi anak-anak di Jember, saya pulang ke Jember semua. Iya, karena pandemi neneknya nggak berani kan jagain di Surabaya, jadi saya tuh masak sendiri Lil. Jadi ya gitu deh, saya berusaha untuk menghindari nasi, kemudian lebih banyak kayak buah, biji-bijian yang pokoknya nggak berwarna putih deh, sebisa mumpung gitu. Mumpung sendirian kan. Kalau lagi sama keluarga besar ya kita makan nasi lagi. Kadang nasi jagung yang khas Madura gitu kita masih makan. Kita juga makan 2 minggu yang lalu ya, Nana bikin nasi cekung. Nasi cekung. Iya, sama sambal pecek gitu. Sambal penyet ya, wah. Nyaman sekali itu. Apa ya? Mungkin lain kali kita masak beneran. Ini kita cuman ngobrol-ngobrol sambil berbincang-bincang cara hidup sehat, tapi tetap bikin makanan yang enak dan sederhana. Kayak gini, ini udah enak sekali. Ini sekarang sebenarnya kita udah makan malam kali ini. So this will be like breakfast for dinner. This is blood. Peanut. So ada pertanyaan. Disimpan di kulkas buat besok dong. Yes, we will do that for tomorrow. Tomorrow will be very, very nice. Hari ini masih Sabtu malam Minggu guys di Amerika, jadi di kita udah Minggu pagi. Hampir siang. Bener, dapurnya kayak Master Chef.
Oh, well, thank you very much. Dapurnya orang Madura nih. So, dibalik aja Nana. Then you can join. I think we... Oh. Okay. So we have done. All right. Hey, Trang again. You're so patient. You're still there watching us. So we still have, yeah, some friends on here. But that's okay. Any question? But the goal is just basically to introduce healthy living, exercise. Obviously, we all have to have balance, right? Everyone have different flavor. Everyone have different culture and tradition. So we all exploit those and we combine it. I come from orang kampung. I have a lot of tradisi-tradisi makanan waktu kecil yang kalau Nana masak itu langsung ingat emak nih waktu kecil. Then we make it in certain way and we put some flowers and add certain, je ne sais quoi, and then voila, it becomes something else. So I like, and I like the idea of, creating your own version of everything. That is my motto. Everyone makes everything, and that's what's unique of this world, and we really enjoy it. So continue with doing what we like, and I'm pretty sure somewhere out there, some people will find it very useful, and that's what I believe, and that's what we do in our YouTube and our Instagram as well. Oh yes, lupa. Dulu sebelum lupa. Dates is actually kurma itu sebenarnya kurma tahu ya di Indonesia. Itu easy kan buat dapetin pengganti berry. Pengganti berry. Penyakit lah. Berry lain kali. Iya, maksudnya berry, pengganti berry, berries. Iya, pengganti berry. Itu kurma juga lebih bagus. Di sini kurma di Amerika itu di California penghasil kurma terbesar di dunia, lebih besar dari Saudi Arabia malah. Kurma. Malah diekspor ke Saudi Arabia malah. Oke, jadi terbalik ya sekarang. Yes, it's so whatever you buy in Saudi Arabia will be there. And then buah tin juga. Sekarang lagi ngetren kan di Indonesia buah tin. Buah tin ya. Yeah. So you can also do, buah tin with this and with anything. But just watch, because many of these fruit are actually high in sugar as well. So you need to see, balance it out. So if you use the oats, don't use too much of the dried grapes, for example. Then you use fruit. So the sugar level is controlled. Kalau kadang-kadang kita kan di Indo rasanya atau punya persepsi makan sehat itu selalu boring gitu kan, nggak ada rasa. It's not always like that. So eating healthy doesn't have to be boring and plain. So and expensive doesn't have to be expensive. This is not very expensive. Chia seed itu murah sekali, 1 pound berapa 3 kilo. Segini kalau di sini ya, kalau di sana nggak tahu. Di sini $2. $3 kayak segini. So this will last me for a long time. Jadi bisa ngirit banget. Kalau di Indo mungkin bisa diganti dengan grain-grain yang lain, bisa dicoba kayak maybe like a corn flakes, or you have to explore it and share it with me what you find out there. Bagi teman-teman yang punya ide lain, share dong bagi kita, then we can. Oh, ini Wiwi dari Kediri. Check her Instagram. She has her Instagram is really beautiful. She make Wiwi ya. Ya, Wiwi. Dia bikin tofu tahu jadi sangat cemerlang begitu. Glowing. Jadi the terms that very popular for Maduris and area Tapal Kuda sekarang tuh glowing. Everyone want to be glowing. I don't know why. Tahunya glowing. Everything deh. Itu glowing banget ya. Jadi istilah glowing tuh lagi happening di sini. Bersinar. Well, soalnya mungkin karena malam hari, jadi kita glowing di malam-malam. Thank you. Well,
Nana is 18 years younger than me, 20 years younger Yeah. than you. So yes, she can be glowing as she wants because I'm already old. No, no, no. Glow up. We all young, so. Okay. All right. So maybe the next session kita mungkin kita bikin kayak masak dengan resepi, dengan step-stepnya, masak bareng sama teman-teman beneran gitu ya. Kita kan cuma Boleh, Sir. kali ini Next. hanya intro. Mungkin next time how to prepare salad, bahan-bahannya kayak bahan-bahan yang dari Indonesia kayak gitu. So I will try to make it and we'll do it again next time. Let's post this one and see how many people liked it. Okay, can't wait. So jadi teman-teman next meeting, jadi we will have sebisa mungkin kita prepare kayak salad ya, karena salad now getting popular as well. Jadi di mana-mana ada salad. Jadi di Indomart sekarang ada salad. Di pinggir ada Indomart sekarang mereka menyediakan salad. Ada buah-buah kiwi dan lain-lain sekarang. Jadi kiwi is one of my favorite fruit because nggak tahu ya, kiwi itu buat saya bring back a lot of memories gitu. Jadi saya suka ada kiwi di desa gitu. Luar biasa. Request dari Mas Sam Merongki. Oh, itu ada yang request tuh, Ari tuh kayaknya request. Ari dari Kediri nih. Oh, ya Merongki. Merongki diapain nih? Musim kalau Merongki di sini tuh musim gugur. Bikinnya musim ini kayak Agustusan, musim summer, nggak tumbuh. Saya itu sampai Nana itu bela-belain nanam di halaman, nggak tumbuh-tumbuh. Merongki ya. Iya. Buahnya juga bisa dimasak itu. Apanya? Buah merongki tahu? Iya, yang panjang gitu kan? Iya. Apa ya namanya? Kelentang ya. Orang Madura bilang. Iya. Kelentang ya. So, okay, I think that's what we can share for now. We are going to prepare our real meal for dinner. Or maybe we'll just eat this. Thank you. Novita dari Situbondo, cuko bakar Pak Holil, request cuko bakar. Oh, Novita, cuko bakar apa ya nanti ya kali. Soalnya kita kan cuma ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ini baru kita tunjukin pantry, cara masak, cara cuci piring gitu-gitu. Anyway, ditunjukin sedikit renovasinya kita udah yang jadi itu kayak gini. Wow. Baru selesai. Oh, ini juga di dapur tuh biasakan ada kayak tumbuh-tumbuhan kayak begini. Ini namanya dill. Untuk ini ya. Dill itu kayak herbs, bumbu-bumbu kayak gitu. Ini cocok untuk kayak untuk ikan-ikan salmon ditaburi dengan ini. Itu bagus. Kayaknya di Indonesia bisa tumbuh gampang ini kayak ini. Kalau pergi ke Ace Hardware kayak gitu-gitu ada biji-bijinya namanya dill, D-I-L-L. D-I-L-L. Iya, terus ini ada thyme. Kita tanam kayak di pot kecil-kecil. Ini tasnya dari Bali. Tas kampung. Iya, terus jadikan jadi kalau kita masak tinggal ambil terus ini ada basil kayak gitu. Terus ini lavender. So just cook it here and everything it's very close. So terima kasih teman-teman Maduris, teman-temannya Leftover Food Network juga. Nanti bisa kepoin juga nih, kepoin di IG TV-nya Leftover Food Network juga dan di Maduris juga. Ya. Oke. Jadi ada closing statement, Lil? Ada closing statement dari Nana atau Lil? No, healthy food is not expensive. Yes. Being healthy is not expensive. Being healthy is not very expensive. Being sick is actually very, very expensive. So before you get sick, so try to be healthy by maintaining and managing your intake of nutrition by choosing the right food and cooking it the right way.
And makasih semuanya, Matur Sekelangkong. Sobri dari Jember tuh alumni UNED Sobri dan dari Jember. ya NJ, dia dari NJ Ya, juga. oke. Oke, Oke. thank you all. Sekelangkong Sedajana. Selamat pagi dan Ngereng-ngereng selamat Sekelangkong. malam. Bye, assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam. Thank you so much.